Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka via online ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa juga kepada kita hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, di sini saya Isma Kalsa Putri sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani 3 teman saya, ada Ade Irma Silvia, ada Arif Maulana, dan juga Rehani Padilla Lubis. Saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga kesimpulan, dan acara yang terakhir penutup. Baik, langsung saja kita buka acara sesi presentasi kali ini dengan sama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ade Irma Silvia. Kepadanya saya. Ya, pertama yaitu etika komunikasi dalam perspektif Islam. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication. Secara etimologi atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis, ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara etimologi merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben dan Steinwart 1998 mengenai komunikasi manusia, yaitu human communication is the process through which individuals in relationship, group, organization, and societies respond to and create messages to adapt to the environment and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Berbagai literatur tentang komunikasi dalam Islam dapat ditemukan setidaknya 6 jenis gaya bicara atau pembicara atau kaulan yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam. Yakni pertama kaulan sadida, kedua kaulan baligho, ketiga kaulan ma'rufah, keempat kaulan karimah, kelima kaulan layinan, dan keenam kaulan masyura. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihani. Sikap dalam berkomunikasi. Ada beberapa sikap yang perlu dicermati oleh seseorang dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal, yaitu antara lain 1. Berorientasi pada kebenaran, 2. Tulus, 3. Ramah, 4. Kesungguhan, 5. Ketenangan, 6. Percaya diri, 7. Mau mendengarkan dengan baik. Teknik berkomunikasi secara efektif. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Karena itu dalam berkomunikasi, khususnya komunikasi verbal dalam forum formal, diperlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memahami maksud dan tujuan berkomunikasi. 2. Mengenali komunikan. 3. Berorientasi pada tema komunikasi. 4. Menyampaikan pesan yang jelas. 5. Menggunakan alat bantu yang sesuai. 6. Menjadi pendengar yang baik. 7. Memusatkan perhatian. 8. Menghindari terjadinya gangguan. 9.
menyenangkan. 10. Memanfaatkan bahasa tubuh dengan benar. Contoh etika komunikasi dalam perspektif Islam. Berbahasa dalam Islam, di dalam Al-Quran banyak ayat yang dapat dijadikan contoh etika berbahasa. Di antara contoh-contoh itu dicantumkan di bawah ini. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Artinya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat 102. Ayat ini menggambarkan dialog antara seorang ayah dan anak. Sang ayah mendapat perintah dari Yang Maha Kuasa secara sangat santun ia menyampaikan kepada anaknya. Bahkan memberi kesempatan kepada sang anak untuk berpendapat. Demikian juga dengan anak dalam menanggapi pembicaraan dengan ayahnya. Jawabnya disampaikan secara santun. Tidak ada hambatan dan pertengkaran. Hal ini dapat dijadikan contoh kita dalam berdialog dengan anak dan sebaliknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isma Karisa Putri. Selanjutnya mengenai pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya. Artinya, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar." Quran Surat Maryam ayat 27. Dan ada juga, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberi kitab atau Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Lalu, "Dan berbaktilah kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surat Maryam ayat 32. Ayat-ayat di atas menggambarkan peristiwa kelahiran Nabi Isa yang menyebabkan Maryam mendapatkan ancaman dan himbauan dari masyarakat. Lalu, Maryam menyuruh orang-orang itu bertanya kepada Isa, kemudian Isa berbicara kepada orang-orang itu dengan cara yang baik. Dia tidak menyombongkan diri dan tidak marah kepada orang-orang yang menghina ibunya. Dia menyatakan bahwa aku akan berbakti kepada ibunya. Ayat ini mengajarkan cara membela seseorang yang dituduh bersalah. Si pembela tidak perlu berbicara kasar kepada yang menuduh karena mungkin sekali si penuduh belum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Next. Dialog Ibrahim dan Raja Namrud, yang artinya mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan itu terhadap Tuhan-Tuhan kami?" Hai Ibrahim. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu." Jika mereka datang berbicara, kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-hala itu tidak dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya ayat 62-65. Ayat-ayat di atas memperlihatkan dialog rakyat kepada penguasa yang otoriter. Dalam hal itu, peran argumentasi sangat menonjol dengan bahasa yang argumentatif, tetapi santun. Rakyat atau Ibrahim dapat mengalahkan para penguasa walaupun ia tetap dihukum bakar. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Arif Maulana. Selanjutnya, dari contoh-contoh yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa Islam telah mengajarkan banyak hal tentang pemakaian bahasa dalam berbagai situasi, berbagai tujuan, dan dengan berbagai kalangan. Jika semua itu dihubungkan masalah komunikasi atau berbahasa, dapat dilihat bahwa masalah etika berbahasa Baik, terima kasih kepada Arif. Langsung saja ke acara yang terakhir, yaitu ke acara yang keempat, yaitu kesimpulan, di mana dalam berkomunikasi ini Allah telah memberikan petunjuk bagi hambanya agar dalam berkomunikasi mereka mampu menjalin komunikasi yang baik. Lalu
komunikasi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, dengan segenap prinsip-prinsip dalamnya, dan dengan etika-etika tertentu akan menjadikan komunikasi dapat membuat komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tuhan dalam berkomunikasi dalam tercapai sehingga komunikasi dapat dikatakan dengan baik. Maka dapat disimpulkan kembali bahwa komunikasi dalam perspektif Islam memiliki 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan kaulan yang dikategorikan sebagai kaidah atau prinsip atau etika komunikasi Islam, yakni 1. Kaulan syadidah, 2. Kaulan baligah, 3. Kaulan ma'rufah, 4. Kaulan karimah, 5. Kaulan layinan, dan 6. Kaulan masyura. Sebagaimana Miranda Kerr mengatakan, aku pikir agar hubungan apapun berhasil, perlu ada komunikasi yang penuh kasih sayang, penghargaan, dan pengertian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nuhun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi